Kalian pasti udah lihat ramenya media sosial soal Menteri UMKM. Ya gimana nggak rame? Secara istri Menteri UMKM ini minta fasilitas negara pas kunjungan ke Eropa. Enak ya jadi istri menteri. Bisa sulam alis gitu ke luar negeri. Tapi unik nih, yang berulah siapa, yang dihujat siapa? Netizen malah nyinyir nih, katanya Prabowo dibilang lembek dan gak tegas sama menterinya sendiri. Nah, daripada gak valid gini, mending kita cek langsung. Gimana sih media sosial nanggepin soal isu ini? Ternyata gara-gara beberapa isu viral di media sosial atau media mainstream, obrolan soal Prabowo di 6 Juli kemarin ngasilin fakta yang bikin kaget. Redaksi Reportika punya data nih. Interaksi netizen yang ngomongin Prabowo ada 1 juta lebih. Akun aktifnya ada 9.000 lebih. Dan akun-akun yang rame ngomongin Prabowo aktif di jam kerja dari pagi sampai sore. Datanya nunjukin 71% netral, 15% negatif dan 14% positif. Ini artinya gak semua obrolan negatif. Kalau kita lihat emosi netizen juga masih dominan positif, terutama di trust dan joy. Artinya kepercayaan dan kebahagiaan ke Pak Prabowo masih tinggi. Hayo, siapa nih yang bilang kalau isu Prabowo tuh negatif semua? Ya, tapi emang kita tetap harus waspada sama emosi negatif. Fakta menariknya, sentimen negatif naik bukan karena Pak Prabowo langsung, tapi karena isu di kabinetnya. Sedih ya jadi presiden. Gak salah tapi kena terus. Gak cuma hashtag ganti Maman. Ada juga nih kasus Tom Lembong, isu judol, sampai Wapres Gibran yang jadi senjatanya oposisi. Pokoknya cari celah terus ya gak? Nah, gara-gara isu negatif ini netizen ngerasa presiden terlalu lembek ngadepin anak-anak buahnya. Dari data redaksi Reportika, ada juga nih fakta menarik soal isu ganti Maman. Yang ternyata tagar ini muncul bukan dari haters, tapi dari sebagian pendukung pemerintah sendiri. Loh, kok jadi orang dalam juga nih? Nadanya juga bukan bully, tapi memang lebih ke kritik netral. Ini nunjukin kalau publik sayang sama Pak Presiden dan kecewa sama beberapa menteri yang dianggap kinerjanya kurang oke. Data juga nunjukin emosi positif tinggi, kayak kepercayaan dan juga kebahagiaan. Tapi emosi negatif kayak takut, marah, muak juga naik. Ini jelas, publik ngeliat ada masalah di tubuh kabinet. Nah, di balik drama internal Presiden Prabowo sebenarnya nggak diem. Data nunjukin banyak akun yang nge-share isu positif, kayak akun-akun ini. Mereka ngebahas prestasi presiden di luar negeri, kayak diplomasi internasional, deal investasi baru, sampai program makan bergizi gratis. Sedangkan akun-akun yang ini nih sebar kritik tajam, terutama ke Kementerian UMKM Maman Abdurrahman. Jadi gimana nih kesimpulannya? Netizen emang banyak yang nyinyir, khususnya ke beberapa menteri di kabinet Prabowo. Ya gimana? Menteri-menterinya aja ada-ada aja deh gebrakannya. Tapi tenang Pak Praps, data gak bisa bohong. Sebenarnya yang diserang bukan Bapak, tapi istrinya Pak Maman sih ya. Nah, publik masih nunjukin nih kepercayaan dan harapan ke Pak Prabowo. Isu Maman juga muncul dari pendukung pemerintah sendiri. Jadi, ini sinyal kalau publik mau pemerintah yang lebih tegas dan juga bersih. Kalau ngomongin Pak Prabowo kita nggak bisa lepas dari BRICS. Keputusan berani gabung BRICS bikin Trump ngamuk karena posisi Indonesia jadi lebih strategis di peta ekonomi dunia. Plus deal investasi baru, diplomasi makan bergizi gratis, sampai rencana Satgas PHK buat ngamanin buruh. Artinya apa? Di balik drama internal sebenarnya mesin pemerintah masih jalan terus. Intinya, data kepercayaan publik ke Prabowo no debat. Gimana? Kalian setuju atau enggak? Tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Reportika. Bye!